Om Swastiastu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi kami. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan saya Putri Rizka Agustiani dengan NIM 4569, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pandi Putri Puspita Daju dengan NIM 2202014552. Baik, perkenalkan nama saya Putri Amara Dewi dengan NIM 4532. Nama saya Bapak Sultan Sujana dengan NIM 200014550. Baik, di sini kami akan mempresentasikan beberapa submateri kami mengenai resistensi, yang dimana di dalamnya terdapat pengertian resistensi, kemudian bahaya resistensi, yang ketiga alasan resistensi, kemudian tingkatan resistensi, dan juga yang terakhir mengenai cara mengatasi resistensi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian resistensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian resistensi. Resistensi adalah sebuah fenomena yang merujuk pada situasi sosial di mana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikan. Adapun dua jenis resistensi, yang pertama ada resistensi langsung dan resistensi tidak langsung. Resistensi langsung merupakan resistensi dalam ruang lingkup masyarakat dilakukan secara terang-terangan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi langsung ini yaitu dimulai dari adanya penindasan, ancaman, tekanan, dan paksaan yang dilakukan oleh sejumlah orang seperti pemilik tanah, pemilik modal, pemerintah maupun pihak lainnya. Yang kedua ada resistensi tidak langsung, yaitu terjadi pada perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun dalam berbagai kasus resistensi tidak langsung mampu mencapai hasil lebih besar jika dibandingkan dengan resistensi yang dilakukan secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi bahayanya resistensi. Resistensi dalam organisasi memiliki dampak negatif dalam menjelaskan perubahan, karena dengan sikap resistensi seseorang akan menolak terjadinya suatu perubahan dan tidak akan mengalami perubahan atau perkembangan dalam organisasi. Dari menurunnya semangat dan produktivitas hingga perpecahan internal dan hilangnya kepercayaan, dampaknya bisa sangat luas. Selanjutnya untuk alasan resistensi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya materi alasan resistensi. Persaingan global yang semakin intensif, teknologi yang berkembang pesat, pergeseran demografi, keadaan perekonomian yang fluktuatif, dan perubahan-perubahan dinamis lainnya telah memicu perubahan kondisi lingkungan di sekitar organisasi. Beberapa alasan umum yang menyebabkan adanya resistensi ini adalah: yang pertama, perbedaan nilai dan keyakinan; yang kedua, ketidakpastian dan kekuatan akan perubahan; yang ketiga, kekurangan komunikasi yang efektif; dan yang keempat, pengalaman masa lalu yang buruk; dan yang kelima terakhir, kepentingan pribadi atau agenda tersembunyi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tingkatan resistensi. Resistensi dapat dilihat sebagai respon individu dan organisasi terhadap perubahan atau arahan yang diusulkan oleh pemimpin. Resistensi ini bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk nilai-nilai budaya, keyakinan, spiritual, dan struktur organisasi. Adapun dua jenis resistensi, yaitu ada resistensi individu dan resistensi organisasi. Resistensi individu merupakan yang dimana di dalamnya terdapat beberapa tingkatan, yaitu resistensi kognitif, kedua resistensi emosional, dan yang ketiga resistensi sosial. Untuk resistensi organisasi juga terdapat beberapa tingkatan, yaitu resistensi budaya, resistensi struktural, dan resistensi sistematik. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi resistensi, yang dimana kepemimpinan yang inklusif mengakui nilai dari berbagai perspektif dan pengalaman, serta mengajak semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, penting bagi para pemimpin dan manajer untuk mengembangkan keterampilan dalam mengenali, mengelola, dan menyelesaikan konflik dalam suatu perusahaan. Kemudian, mengatasi resistensi dalam kepemimpinan, terutama dalam konteks kepemimpinan Hindu, memerlukan pendekatan yang bijaksana dan penuh pemahaman. Adapun beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi resistensi tersebut, yaitu yang pertama, memahami konteks budaya. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga, mengajak berpartisipasi.
yang dimana dengan menerapkan langkah-langkah di atas, seseorang pemimpin khususnya Hindu dapat lebih efektif dalam mengatasi resistensi yang dimana dapat menciptakan lingkungan yang harmonis di mana perubahan dapat diterima dengan baik oleh semua anggota kelompok. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab yang dimana untuk teman-teman sekalian bisa langsung mengirimkan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk materi 4 mengenai resistensi, yaitu dalam konteks kepemimpinan, resistensi dapat muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan atau inovasi baru. Resistensi dapat menghambat kemajuan dan efektivitas organisasi. Hal ini dapat menyebabkan konflik, menurunkan motivasi, dan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mengedepankan nilai-nilai bersama dan menciptakan lingkungan yang inklusif, pemimpin dapat membantu anggota merasa lebih nyaman dan siap dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Itulah presentasi dari hasil diskusi kami mengenai materi resistensi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi kami dan juga dalam pembuatan video kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.